Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 15 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya kami dikuatkan melalui pekabaran ini agar tetap setia sampai pada akhirnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayorbaba. Silakan, Saudari Jehan. Terima kasih. Renungan pagi 15 Desember berjudul Campur Tangan Malaikat Terungkap. Ayat hafalan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani 1 ayat 14. Kemudian, akan dibukakan di hadapannya tentang pertentangan besar yang muncul sebelum waktu dimulai dan berakhir hanya sesudah waktu berakhir. Sejarah permulaan dosa, tentang kepalsuan usahanya yang curang, tentang kebenaran yang tidak menyimpang dari garisnya yang lurus, telah menghadapi dan mengalahkan kesalahan, semuanya akan dinyatakan. Tabir atau selubung yang mengentarai dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan akan disisihkan, dan perkara-perkara ajaib akan dinyatakan. Sesudah pemeliharaan Allah kelihatan dalam terang kekekalan, barulah kita mengerti apa yang kita terutang kepada penjagaan dan pengantaran malaikat-malaikatnya. Makhluk-makhluk alam semesta ini telah turut mengambil bagian yang aktif dalam masalah manusia. Mereka muncul dengan pakaian yang bercahaya bagaikan kilat. Mereka telah datang seperti manusia dengan pakaian musafir. Mereka menerima keramah tamahan rumah tangga manusia. Mereka telah bertindak sebagai petunjuk jalan kepada orang yang berpergian, yang kemalaman. Mereka menghalangi maksud perampok dan mengelakkan pukulan perusak. Walaupun pemimpin-pemimpin dunia ini tidak mengetahuinya, namun sering di dalam majelis mereka malaikat-malaikat menjadi juru bicara. Mata manusia telah melihat kepada mereka. Telinga manusia telah mendengar imbauan mereka. Di ruang majelis dan di sidang pengadilan juru kabar surga telah membela perkara orang-orang yang tersiksa dan tertindas. Mereka telah mengalahkan maksud-maksud jahat dan menghentikan kejahatan yang akan membawa kesalahan dan penderitaan kepada anak-anak Allah. Kepada pelajar-pelajar sekolah surga, semua ini akan dibukakan. Semua orang yang ditebus akan memahami pelayanan malaikat di dalam hidup mereka. Malaikatlah yang mengawalnya sejak permulaan hidupnya. Malaikatlah yang menjaga langkah-langkahnya dan menutupi kepalanya pada hari yang berbahaya. Malaikatlah yang menyertainya di dalam lembah bayang-bayang maut, yang menandai tempat peristirahatannya, dan yang pertama menyambutnya pada pagi kebangkitan. Betapa senangnya berbicara bersamanya dan mempelajari sejarah campur tangan ilahi dalam hidup perseorangan, mengenai kerjasama surgawi dalam setiap pekerjaan bagi umat manusia. Segala kebingungan pengalaman hidup akhirnya akan dibuat jelas. Yang bagi kita tampaknya kebingungan dan kekecewaan, maksud-maksud yang batal dan rencana yang gagal akan kelihatan menjadi satu tujuan besar yang berkuasa dan berhasil, serta selaras dengan Tuhan. Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 282-283. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Sebagaimana kisah penglihatan yang Nyonya White terima tentang negosiasi Allah Bapa dan anaknya yang kita sudah baca kemarin, dalam cerita itu Yesus menyatakan kepada para malaikat bahwa hidup mereka tidak bisa menjadi tebusan bagi manusia berdosa, tetapi hidupnya Yesuslah yang menjadi korban penebusan.
Namun Yesus mengatakan kepada para malaikat bahwa mereka mempunyai bagiannya dalam rencana keselamatan itu. Itu sebabnya ayat tema hari ini berkata bahwa para malaikat diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Bukankah ini suatu janji yang menguatkan? Mari kita baca cuplikan penjelasan Roh Nubuat tentang peran malaikat dalam kehidupan umat Allah. The Truth About Angels, halaman 10 paragraf 3 menceritakan, malaikat dikirim untuk misi belas kasih kepada anak-anak Allah, kepada Abraham dengan janji berkat, ke gerbang Sodom untuk menyelamatkan Lot yang benar dari malapetaka yang membara, kepada Elia karena dia akan binasa karena kelelahan dan kelaparan di gurun, kepada Elisa dengan kereta dan kuda api mengelilingi kota kecil tempat dia dikurung oleh musuhnya, kepada Daniel saat mencari hikmat ilahi di istana Raja Kafir atau ditinggalkan untuk menjadi mangsa singa, kepada Petrus yang akan mati di penjara bawah tanah Herodes, kepada para tahanan di Filipi, kepada Paulus dan rekan-rekannya di malam badai di laut, untuk membuka pikiran Kornelius agar menerima Injil, untuk mengirim Petrus dengan pesan keselamatan kepada orang asing bukan Yahudi. Dengan demikian, para malaikat suci di segala zaman telah melayani umat Allah. Karenanya umat Allah dalam konflik besar di dunia ini dijamin senantiasa memiliki penjagaan malaikat surgawi. Bahkan Roh Nubuat mengatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 538 paragraf 1 yang berbunyi, malaikat pengawal ditugaskan kepada setiap pengikut Kristus. Pengawal-pengawal surgawi ini melindungi orang-orang benar dari kuasa si jahat. Setan sendiri menyadari hal ini pada waktu ia berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Ayub 1 ayat 9 dan 10. Bukankah suatu jaminan yang menguatkan bagi kita para pengikut Kristus? Masing-masing kita mempunyai pengawal, yaitu malaikat. Setan saja tahu bahwa umat Allah yang setia dipelihara sebagaimana yang setan saksikan tentang Ayub. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 262, paragraf 2. Kita tidak tahu akibat-akibat apa yang ditentukan oleh satu hari, 1 jam, atau sejenak. Dan janganlah kita mulai suatu hari tanpa menyerahkan jalan kita kepada Bapa Semawi kita. Malaikat-malaikatnya ditugaskan untuk menjaga kita, dan jika kita menempatkan diri kita di bawah pengawasannya, maka dalam setiap masa yang berbahaya, mereka berada di sebelah kanan kita. Mereka di sini adalah para malaikat. Sungguh membahagiakan mengetahui bahwa Allah Bapa menugaskan para malaikatnya untuk menjaga umat-umatnya yang setia, yang selalu berserah kepada Allah Bapa. Dan para malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan kita, siap menolong kita. Itu sebabnya kita dinasihatkan untuk selalu berserah kepada Allah Bapa. Jangan pernah ada satu saat pun tidak kita berserah kepadanya. Roh Nubuat menambahkan dalam In Heavenly Places, halaman 99, paragraf 2. Malaikat Allah mengawasi kita. Di atas bumi ini ada ribuan dan puluhan ribu utusan surgawi yang ditugaskan oleh Bapa untuk mencegah setan mendapatkan keuntungan apapun atas mereka yang menolak untuk berjalan di jalan kejahatan. Dan para malaikat yang menjaga anak-anak Allah di bumi ini selalu berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Ada banyak sekali malaikat yang Allah Bapa tugaskan untuk jaga kita, khususnya menjaga mereka yang setia kepada Bapa. Dari masa ke masa sejak Adam, malaikat Allah bekerja melayani manusia. Dalam kutipan ini disebutkan ribuan dan puluhan ribu. Itu hanyalah bahasa manusia untuk menggambarkan bagaimana begitu banyak malaikat Allah tersebut. Alkitab berkata dalam Daniel 7 ayat 10 yang berbunyi, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab.
Inilah jumlah malaikat menurut cara manusia menggambarkannya. Artinya, luar biasa banyaknya, tak terhitung, tak terkira. Perhatikan pengalaman Yesus berikut ini dalam Alfa dan Omega, jilid 6, bab 87, halaman 490, paragraf 1. Malaikat-malaikat ini adalah dari rombongan yang telah menunggu dalam suatu awan yang bercahaya untuk mengantar Yesus ke rumahnya di sorga. Sebagai malaikat yang paling mulia dari rombongan malaikat, merekalah kedua malaikat yang telah datang ke kubur pada saat kebangkitan Kristus, dan mereka telah beserta dengan Dia sepanjang masa hidupnya di bumi ini. Dengan penuh kerinduan yang besar, segenap surga telah menantikan berakhirnya masa ia tinggal di dunia yang dicemarkan oleh kutuk dosa. Kini saatnya telah tiba bagi sorga menerima Raja mereka. Bukankah kedua malaikat itu ingin menggabungkan diri dengan rombongan yang menyambut Yesus? Tetapi dalam simpati dan kasih bagi mereka yang telah ditinggalkannya, mereka menunggu hendak memberi mereka penghiburan. Artinya, kedua malaikat itu tunggu hendak memberi penghiburan kepada para murid Yesus yang ditinggalkan Yesus. Kita lanjutkan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani 1 ayat 14. Malaikat adalah roh yang melayani, yaitu melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, dan salah satu pelayanan mereka adalah memberikan penghiburan. Perhatikan, ada dua malaikat yang selalu beserta Yesus selama Yesus di dunia ini. Sungguh suatu perhatian luar biasa yang Bapa berikan kepada anaknya. Dan masing-masing kita ada malaikat yang beserta kita juga. Perhatian Bapa juga istimewa kepada kita. Bahkan firman Allah berkata dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Karenanya, Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 248, paragraf 2 menutup. Demikian pula pada sepanjang zaman, malaikat Tuhan menyertai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Pasukan kejahatan yang sangat besar dikerahkan melawan segala orang yang akan menang, tetapi Kristus mengajak kita memandang kepada perkara yang tidak kelihatan, kepada tentara sorga yang berpasukan mengelilingi segala orang yang kasih akan Allah untuk melepaskan mereka itu. Dari bahaya apapun, kelihatan dan tidak kelihatan, kita telah dipelihara oleh perantaraan malaikat-malaikat. Kita tidak akan pernah mengetahui rahasia penjagaan Allah sampai dalam terang kekekalan kita melihat pemeliharaan Allah. Maka kita akan mengetahui bahwa seluruh keluarga surga menaruh perhatian pada keluarga Allah di atas dunia ini, bahwa pesuruh-pesuruh dari tahta Allah menyertai langkah kita setiap hari. Puji Tuhan atas begitu besar kasih-Nya akan kita para manusia. Seluruh keluarga surga bekerja untuk kebaikan dan keselamatan kita, para pengikut Kristus yang setia. Dan itu termasuk para malaikat. Terima kasih Tuhan atas pelayanan para malaikat-Mu bagi kami. Sertai kami sepanjang hari ini dan setiap hari. Dan sebagaimana renungan hari ini, akan tiba waktunya nanti kita akan berbincang-bincang dengan malaikat yang menjaga kita sejak awal hidup kita, sampai kita tiba di sorga. Dan betapa senangnya kita. Sungguh amat senang boleh mendengar cerita Dia, bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Semuanya akan dibukakan kepada kita dan menjadi jelas. Tetaplah setia kepada Allah Bapa dan Anaknya, karena waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat gambaran tentang peran malaikat. Sungguh menguatkan. Karena begitu besar kasih-Mu, Engkau tidak hanya rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, tetapi juga mengirimkan keluarga surga untuk menyertai kami, menjaga kami, langkah demi langkah setiap hari. Tolong kami ya Bapa,
Curahkan roh anak-Mu serta sertai kami dengan malaikat-Mu, agar kami setiap hari semakin setia, karena kami rindu untuk berkumpul dengan-Mu beserta para malaikat-Mu. Terima kasih atas janji yang indah ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.